Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkahi kebahagiaan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Karena tanpa rahmat dan karunia-Nya, kita tidak mungkin berada di sini hari ini, terhubung melalui teknologi yang terus memudahkan kehidupan kita, dan terlepas dari keterbatasan jarak dan waktu, kita tetap untuk dapat bertemu dan berbagi pemikiran dalam kesempatan ini. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iban, dan hari ini saya merasa terhormat dapat berbicara tentang topik yang penting dan relevan bagi kita semua, yaitu pungutan liar atau yang lebih sering didengar sebagai pungli. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita perlu membahas pungli? Karena masalah ini bukan sekedar isu kecil yang hanya terjadi di pojok-pojok tertentu atau hanya terjadi di tempat-tempat tertentu. Ini adalah penyakit sosial yang sudah lama mengakar dan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Pungli merampas hak masyarakat, menghancurkan keadilan, dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi kita semua. Pungutan liar atau pungli secara sederhana merupakan praktik yang dimana seseorang meminta imbalan yang tidak sah atas suatu layanan yang sebenarnya merupakan hak masyarakat. Praktik ini seringkali terjadi di sektor pelayanan publik, seperti pembuatan dokumen administrasi, pengurusan izin, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kita semua tahu bahwasanya layanan publik seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Namun, pungli membuat hak tersebut berubah menjadi seperti sesuatu privilege yang hanya bisa dinikmati bagi mereka yang mampu untuk membayar lebih. Saudara-saudara sekalian, dampak pungli jauh lebih besar dari sekedar kerugian finansial. Pungli menciptakan biaya tambahan yang tidak seharusnya ada, sehingga mengurangi efisiensi dan produktivitas dalam sistem ekonomi. Contohnya, pengusaha kecil yang harus membayar pungli untuk mengurus izin usaha akan merasa tertekan. Kenapa? Karena mereka bahkan bisa menyerah sebelum usaha mereka berkembang. Praktik ini menciptakan ketidakadilan sosial yang nyata. Mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial harus menunggu lama atau bahkan tidak mendapatkan layanan sama sekali. Sementara mereka yang mampu membayar lebih mendapatkan prioritas. Selain itu, dampak pungli tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga mempengaruhi institusi. Ketika sebuah institusi dibiarkan terlibat dalam praktik pungli, kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut akan runtuh. Lebih buruk lagi, pungli adalah pintu masuk bagi budaya korupsi yang lebih besar. Ketika pungli dibiarkan, ia berkembang menjadi praktik yang sistematis, merusak tatanan sosial, dan menghancurkan fondasi moral masyarakat. Berdasarkan survei dari Transparency International Indonesia (TII), tingkat suap di Indonesia berada posisi ketiga di Asia, dan sektor yang paling rawan terhadap pungli adalah kepolisian. Dengan 41% responden mengaku
mengalami praktik suap. Fakta ini menunjukkan betapa mendesaknya upaya kita untuk bersama-sama memberantas praktik pungli. Saudara-saudara sekalian, mengatasi pungli bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu bukan berarti mustahil. Upaya pemberantasan pungli harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Edukasi adalah kunci. Masyarakat harus tahu bahwasanya mereka berhak mendapatkan pelayanan publik tanpa dipungut biaya tambahan yang tidak sah. Edukasi ini harus dimulai sejak dini, melalui pendidikan formal di sekolah hingga kampanye anti korupsi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Mengapa? Karena partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang sangat penting. Jika kita melihat atau mengalami pungli, jangan takut untuk melaporkannya. Pemerintah telah membentuk Satgas Cyber Pungli dan menyediakan jalur pelaporan untuk memudahkan masyarakat melaporkan kasus pungli. Namun, langkah ini hanya dapat efektif jika masyarakat berani untuk menggunakan jalur tersebut dan yakin bahwasanya setiap laporan mereka akan ditindaklanjuti. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu diperlukan untuk memberikan efek jera, yang dimana pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan internal di lembaga-lembaga publik untuk mencegah peluang terjadinya pungli. Di sisi lain, digitalisasi layanan publik juga merupakan langkah penting. Dengan mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan petugas, peluang terjadinya pungli dapat diminimalkan. Layanan seperti EKTP adalah contoh yang baik, di mana proses pengurusan dokumen dilakukan tanpa adanya perantara. Saudara-saudara yang saya hormati, pungli adalah tantangan besar, tapi itu bukan sesuatu yang tidak dapat kita atasi. Kita semua memiliki peran untuk memperbaiki. Mulailah dari diri sendiri, menolak memberi pungli, melaporkan praktik yang kita temui, dan mendukung transparansi di setiap tingkatan masyarakat. Dan mari kita bangun Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat dengan komitmen bersama. Saya yakin kita bisa mewujudkan perubahan nyata bagi generasi yang akan datang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita dalam memberantas segala bentuk ketidakadilan, termasuk pungli. Terima kasih atas perhatian semua. Saya Iban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.